Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Dan selamat datang di plot manhwa Star Embracing Swordmaster. Nah, kali ini mari kita lanjutkan perjalanan si anak pelosok. Dan part keempat, mari kita mulai. Cerita sebelumnya, Vlad ia dibawa ke hadapan Tuan Joseph. Namun ketika Vlad mengakui jika namanya adalah Rihman, ia langsung ditampar dengan keras oleh Jaeger. Karena di sana Tuan Joseph berkata jika dirinya tidak suka seorang penipu. Bahkan ia mengetahui jika Vlad berasal dari Soara. Mendapatkan tamparan itu, Vlad berkata bahwa sepertinya Joseph mengetahui semuanya. Bahkan Joseph pun membalas jika ibu Vlad belumlah menikah dan dirinya belum menemukan akan siapa identitas asli ayahnya. Dan dengan itu jugalah ia bertanya kepada Vlad apakah dirinya tahu akan sosok ayahnya. Namun Vlad menatap Joseph dengan tajam, di mana ia berkata jika Joseph benar-benar lucu karena malah menanyakan sosok ayah dari seorang anak yang lahir dari wanita yang belum menikah. Tapi Vlad tiba-tiba saja ditendang oleh Jaeger, di mana Jaeger menatapnya secara sinis serta berkata untuk menjaga tata krama miliknya. Dan di sana jugalah Joseph kemudian mulai mendekat, serta ia berkata bahwa dirinya telah mengetahui alasan Vlad meninggalkan Soara. Dan dengan itu jugalah ia bertanya akan dari mana Vlad belajar mengayunkan pedang. Vlad yang mendapatkan tatapan seperti itu, ia masih diam tak berkata, karena tentu saja ia tak takut oleh ancaman. Namun di sana Joseph kembali berkata bahwa tatapan mata Vlad menyembunyikan banyak hal, di mana dari perkataan itu jugalah Jaeger bersiap menarik pedangnya. Dan kesal dengan keadaan, Vlad pun mulai mengungkapkan jika dirinya memiliki seorang guru, seseorang yang datang dan pergi seperti petir. Joseph tentu sedikit penasaran akan perkataan dari Vlad, tapi Vlad kembali melanjutkan jika gurunya tidak mengatakan namanya. Hanya saja ia memberitahukan tentang one man ever winning secret yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Melihat tatapan tajam yang Vlad pancarkan, Joseph mulai memahami situasinya, di mana ia meminta maaf atas tindakan kasarnya, serta ia mengungkapkan jika dirinya saat ini sedang berada di posisi yang sulit. Karena itulah ia memiliki penawaran terhadap Vlad. Jika Vlad ingin menuju ke tempat yang lebih tinggi, dirinya, Joseph Bayezid, akan mendukungnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Vlad berlatih pedang dengan Jaeger, di mana dari pelatihan itu, para prajurit bayaran memperhatikan pertarungan tersebut. Bahkan mereka merasa jika Vlad sungguh beruntung, karena dirinya akan memiliki masa depan yang cerah. Vlad yang menghadapi Jaeger, ia merasakan perbedaan kemampuan, di mana dirinya kesulitan untuk menahan serangannya. Tapi dengan refleksnya yang cepat, Vlad selalu berhasil menangkis serangan yang diluncurkan oleh Jaeger. Bahkan dirinya mencoba untuk memberikan serangan balasan. Namun meski begitu, Vlad masih kesulitan untuk menyerangnya, di mana Jaeger yang melihat tindakan dari Vlad, ia cukup senang. Karena Vlad memang seharusnya bisa bertahan sejauh ini. Dan dengan itu jugalah pelatihan pun diakhiri, di mana Vlad menyadari jika dirinya masih gagal dalam mendaratkan pukulan. Serta Jaeger kemudian berkata kepadanya jika Vlad harus selalu siap untuk berlatih sparring setiap pagi dan malam. Melihat kepergian dari Jaeger, Vlad menyadari jika dirinya masih jauh untuk menghadapinya. Bahkan selain itu, Jaeger tidaklah kompeten karena dirinya sama sekali tidak memberikan nasihat. Namun suara yang ada di dalam pikirannya berkata jika swordmanship milik Jaeger luar biasa, di mana ia memotong gerakan Vlad yang tidak berguna. Bahkan sekarang ia mengatakan jika terbiasa dipukul merupakan cara terbaik bagi Vlad untuk belajar. Beberapa saat kemudian, di camp milik Joseph, terlihat jika Jaeger melapor kepadanya jika Vlad cukup berguna. Mendengar perkataan itu, Joseph pun berkata bahwa ia sudah menduganya
karena penilaian miliknya tidak pernah salah. Tapi Jagger mengatakan bahwa Flood merupakan orang yang arogan dan tidak tahu tempatnya, di mana jika Flood terus arogan, maka itu hanya akan menimbulkan masalah. Mendengar perkataan itu, Joseph pun mewajarkannya, karena Flood dibesarkan di daerah kumuh, dan tentang etika itu dapat diajarkan secara perlahan. Selain itu, ia berpikir jika Jagger merupakan orang yang tepat untuk memberikan ajaran kepadanya. Namun Jagger kembali berkata bahwa seorang yang tidak setia tidak dapat dipercaya. Mendengar perkataan itu, Joseph kemudian berkata, jika seseorang menundukkan kepala di hadapannya, itu tak akan membuatnya langsung dipercaya. Bahkan lebih baik jika orang itu menunjukkan niat aslinya. Karena faktanya, sebuah hubungan di mana kedua belah pihak yang menginginkan sesuatu satu sama lain pasti merupakan hal yang terbaik. Dan juga tentang Flood, dia bukanlah serigala pendiam, di mana dirinya terlihat angkuh dan tak bisa dipercaya juga arogan. Dengan itulah, Joseph memiliki rencana untuk terus membangun hubungan baik dengannya, seperti halnya membangun kandang yang sangat besar bagi seekor serigala, sehingga ia menganggap jika kurungan besar itu merupakan kebebasannya. Di malam hari, di daerah pegunungan, terlihat Goethe sedang kedinginan, karena nyatanya ia mendapatkan penugasan untuk menjaga daerah tersebut. Selain itu, karena dirinya mengetahui jika Flood sekarang bertugas di bawah Sir Jagger, ia berencana untuk menarik perhatiannya, karena jika ia bisa bekerja sama dengan Flood, dirinya takkan ditugaskan untuk melakukan ekspedisi di cuaca yang buruk ini. Namun ketika itu juga, Goethe didatangi oleh seseorang, di mana yang datang adalah Roderick, dan ia bertanya apakah ada sesuatu yang aneh. Goethe yang mendengar itu, ia menjawab bahwa tidak ada yang aneh, dan karena itu jugalah Roderick berkata untuk menjaga sikapnya serta melakukan tugasnya dengan teliti, di mana ia pun kemudian kembali pergi dari hadapan Goethe serta berpatroli kembali. Goethe yang memperhatikan itu, ia sedikit kesal karena ternyata malam ini terlalu merepotkan. Namun karena Roderick telah pergi dari hadapannya, ia pun berpikir untuk mengambil istirahat sejenak. Tapi ketika itu jugalah, Goethe kembali terkejut oleh suara obrolan dari Roderick, dan hal itu membuatnya kembali siaga. Tapi yang membuatnya penasaran akan apa yang sedang dilakukan oleh Roderick, karena kenapa ia mengobrol sendirian. Namun karena Roderick berjalan menjauh dan mendekati hutan, Goethe pun mencoba untuk mengikutinya, di mana ia penasaran akan pergi kemana orang tersebut. Tapi ketika dirinya memperhatikan lebih lanjut, ia terkejut oleh kabut yang mengelilingi dirinya, di mana ia akhirnya menyadari jika pemandangan yang dilihatnya adalah sesosok hantu. Beberapa saat berlalu, terlihat Flood cukup kelelahan akan aktivitasnya, karena tubuh miliknya sekarang merasakan rasa sakit. Namun suara di balik dirinya berkata, jika kesempatan yang didapatkan oleh Flood merupakan kesempatan yang bagus, karena dirinya dapat berlatih tanding dengan Jagger yang merupakan kesatria. Hanya saja, meski suara itu memberikan motivasi kepada Flood, ia cukup kesal dengan pertarungan tersebut, karena Jagger ia terlihat seperti ingin menghajarnya, dan hal itu membuat dirinya menjadi sangat jengkel. Namun ketika Flood sedang berbincang dengan suara itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya, di mana nyatanya yang memanggilnya adalah Goethe. Melihat kehadiran Goethe, Flood bertanya tentang sejak kapan ia kembali, karena setahu dirinya skuad ekspedisi belumlah tiba. Namun Goethe kemudian berkata kepada Flood jika dirinya berencana kabur dari ekspedisi, dan kedatangan dirinya kepada Flood itu karena sebuah itikat baik saja, dan jika ada kesempatan di lain waktu, dirinya ingin mengajak Flood bersenang-senang. Mendengar seluruh perkataan Goethe, Flood bertanya akan omong kosong apa yang ingin dilayangkan olehnya. Tapi Goethe kembali berkata jika ini bukanlah omong kosong,
karena dirinya melihat dengan mata kepalanya jika hutan itu, hutan yang sedang dilakukan ekspedisi, merupakan hutan terkutuk. Itu juga menjelaskan tentang orang-orang yang menghilang. Mereka bukan menghilang tanpa alasan, tapi hutanlah yang merenggut mereka semua. Karena ketika malam tiba, dirinya melihat sosok aslinya jika ada sosok hantu yang menarik orang-orang ke dalam hutan. Mendengar penjelasan dari Goethe, Vlad terdiam sesaat, di mana ia kemudian memukulnya serta berkata untuk tak perlu bercanda. Tapi Vlad kemudian menambahkan bahwa Knight yang kemarin menghilang, ia juga telah ditarik oleh sosok hantu tersebut. Yang mana dari perkataannya, Vlad cukup terkejut karena ia mengetahui apakah Knight itu adalah Roderick. Dan Goethe pun membenarkannya bahwa itu adalah Roderick. Dan ketika ia memikirkannya, dirinya menyadari bahwa semua orang yang menghilang memiliki rambut berwarna hitam. Beberapa saat kemudian, Goethe ia saat ini menjadi sangat kesal karena seharusnya dirinya langsung kabur saja. Tapi sekarang dirinya malah harus menuntun para prajurit. Dan Jaeger ia mengambil keputusan menjadi pemimpinnya. Karena tentu saja semua yang terjadi merupakan hal yang mencurigakan dan kecenderungan yang spesifik, seperti orang-orang yang memiliki rambut hitam yang menghilang itulah membuat pikirannya menjadi terganggu. Yang mana karena itu jugalah dirinya tak bisa tetap diam saja, terutama dengan menghilangnya Roderick yang merupakan seorang kesatria yang terampil. Jaeger memiliki tanggung jawab untuk menggantikan tugasnya. Beberapa waktu berlalu, Goethe akhirnya telah menuntun para prajurit ke perkemahan skuad ekspedisi, di mana di sana kelompok mereka disambut oleh Erun, bawahan langsung Roderick. Melihat kehadirannya, Jaeger kemudian bertanya apakah dirinya telah mencari ke seluruh hutan, dan Erun kemudian membenarkannya. Hanya saja dengan bantuan seluruh pasukan, dirinya tak dapat menemukan satupun jejak kaki. Dan karena jawaban itu jugalah Jaeger memahami jika dirinya harus memeriksa secara langsung. Di mana dengan itu jugalah ia langsung memerintahkan prajuritnya untuk mencari secara berkelompok. Dan para prajurit mereka pun mematuhi perintah tersebut, serta langsung bergegas untuk mencari di kedalaman hutan. Beberapa saat kemudian, hari mulai petang, dan Goethe ia sangat kesal kepada Vlad karena kenapa dirinya sangat tega sekali, terutama ia yang mencoba berniat baik dengan memberikan informasi pelariannya, malah dilaporkan dan disuruh menuntun para prajurit. Namun Vlad kemudian menenangkannya, di mana ia meminta Goethe untuk fokus dalam pencarian, dan setelah ini semua selesai, ia akan mentraktirnya sesuatu. Di sisi lain, Jaeger yang melihat Vlad, ia bertanya apakah dirinya mendapatkan suatu petunjuk. Hanya saja Vlad menjawab jika dirinya masihlah belum mendapatkannya. Dan karena ia menyadari jika matahari mulai terbenam, ia bertanya-tanya apakah dirinya harus kembali dengan tangan kosong. Namun ketika ia melihat ke arah belakangnya, terlihat sebuah sungai yang memotong, di mana ia bertanya apakah para prajurit telah mencarinya keluar sungai. Mendengar hal itu, Goethe berkata bahwa sepengetahuan dirinya, mereka tidak menyeberangi sungai, dan juga itu di luar dari jalur ekspedisi. Namun mendengar perkataan itu jugalah, Jaeger merasakan suatu keanehan, di mana dengan tidak adanya jejak sama sekali di hutan, pasti di balik sungai akan ada suatu petunjuk. Dengan itulah, ia memerintahkan Goethe untuk memanggil para tentara bayaran, karena saat ini kelompoknya akan mencoba mencari di seberang sungai. Jaeger yang mendekati sungai, ia mengetahui jika sungai itu masihlah membeku. Meski musim dingin telah usai, tapi es yang membeku masih cukup kokoh untuk diseberangi. Dan dengan terkumpulnya para prajurit, Jaeger pun kemudian berkata bahwa mereka harus memperluas pencarian, di mana para prajurit pun memahami jika mereka akan mencoba untuk melalui sungai tersebut.
Dengan hal itu pula lah, para prajurit mulai melewati sungai. Hanya saja di sisi lain, Guate merasakan suatu yang tidak mengenakan, karena dirinya memiliki firasat jika ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar hal tersebut, Vlad pun berkata, jika itu semua hanyalah omong kosong, karena bukankah alasannya itu karena Guate takut? Dan Guate pun kemudian membenarkannya jika ia memang takut akan hal itu. Terutama ia tidak sehebat Vlad. Bahkan ia percaya jika orang seperti dirinya memiliki intuisi yang bagus untuk bertahan hidup. Dan saat inilah intuisi tersebut mengatakannya jika melewati sungai adalah hal yang buruk. Karena seharusnya kita semua tidak boleh menyeberangi sungai itu. Namun mendengar hal itu pula lah, Vlad pun berkata bahwa dirinya tidak terlalu mengerti akan intuisi, tapi ia yakin akan satu hal, di mana jika Guate melarikan diri sekarang juga, maka kematiannya takkan berakhir damai. Terutama sebagai salah satu saksi mata, jika dirinya kabur dari TKP, Vlad akan terus mengejarnya serta kemudian membunuh Guate. Dan dari perkataan yang seperti ancaman itu pula lah, Guate hanya dapat ketakutan karena dirinya tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan itu. Dengan ancaman itu, Vlad pun kemudian berkata untuk sudahi saja omong kosongnya, karena lebih baik mengikutinya dari belakang. Yang mana menyeberangi sungai merupakan cara terbaik bagi Guate untuk bertahan hidup. Dan mendengar perkataan itu, Guate tidak memiliki pilihan lain, di mana ia merajuk serta berkata, jika semua yang terjadi saat ini benar-benar tidak beres. Tapi ketika ia melangkah di tengah es itu, ia bertanya kepada Vlad, apakah mungkin esnya bisa hancur? Dan Vlad pun membenarkannya, jika es itu bisa hancur kapan saja. Dan jika Guate terus berbicara tidak jelas seperti itu, Vlad mengancam dirinya akan menghancurkan es tersebut serta membuang Guate ke dalam sana. Dan dari ancaman itu pula lah, Guate semakin tertekan, di mana dirinya tidak sanggup untuk melalui sungai itu. Tapi Vlad yang melihat Guate merajuk, ia membujuknya untuk mulai bangun, karena saat ini hanya mereka berdua lah yang tertinggal dengan rombongan. Namun dari itu, Guate berteriak kencang, dan hal itu mengganggu Vlad, karena nyatanya Guate sangat terkejut oleh apa yang dilihatnya, di mana di balik es tersebut terlihat kumpulan mayat yang sedang tenggelam. Bahkan Guate langsung berteriak bahwa banyak mayat di dalam sungai. Dari teriakan Guate, tiba-tiba saja lapisan es di sungai mulai berguncang, di mana para prajurit yang telah berada di tengah sungai, mereka berlari sesegera mungkin untuk sampai ke daratan, karena sekarang esnya mulai terpecah. Namun dari itu juga lah, tiba-tiba saja es tersebut diterobos oleh suatu lengan, yang mana nyatanya para mayat yang ada di dalam sungai mulai muncul dan bergerak, dan mereka mulai mengepung para prajurit yang tersisa. Bahkan karena kemunculan itu juga lah, para prajurit bertanya dengan panik kepada Sir Jaeger akan apa yang harus mereka lakukan. Di mana Jaeger menyadari jika keadaan saat ini pasti merupakan sebuah jebakan. Seakan-akan orang yang merencanakannya mengetahui jika kelompok miliknya akan tiba. Karena ia menyadari jika malam merupakan simbol kegelapan. Dan itu bukanlah wilayah bagi orang-orang yang hidup. Dan begitulah part keempat telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.